beran begitu dengan temanya. Bagaimana teman-teman? Apakah temanya kita ganti saja yang ringan-ringan? Karena kalau temanya yang ini nampaknya mereka seperti agak-agak ketakutan atau gimana ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Lisanuddin. Ahmad Lisanuddin, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Ahmad Lisanuddin, nyalakan kamera. Oh, Ahmad Lisanuddin. Oh iya. Bang Ahmad Lisanuddin, saya kalau nggak salah dulu kita pernah ngobrol ya. Saya pernah ngobrol dengan Anda. Dan Anda ini kalau nggak salah dulu ada niatan meninggalkan agama Islam. Gimana? Sebenarnya itu, Bang, masih dalam proses ini ya, belajar lah dulu gitu, Bang. Dalam proses meninggalkan agama Islam. Tapi sekarang ini masih Islam. Masih, Bang, karena gini, Bang, ada permasalahan saya dalam keluarga. Saya tidak meninggalkan anak istri saya gitu, Bang. Oh, jadi Anda ini meninggalkan anak istri? Belum, Bang. Berat rasa saya gitu, Bang. Gimana? Tapi yang berat rasa hati saya meninggalkan anak istri saya. Kenapa harus meninggalkan anak istri? Karena istri saya pun masih fanatik dengan agama Islam. Oh, begitu. Jadi maksudnya kalau Anda keluar dari agama Islam, istri dan anak-anak itu mau berpisah gitu maksudnya? Iya, gitu, Bang. Begitu. Oke. Jadi gini, Bang. Sebenarnya ini hanyalah masalah komunikasi. Bagaimana kita itu menyampaikan. Sama, Bang. Saya pun ketika saya berjumpa dengan seorang muslim dan berdiskusi dengan dia, pasti akan terjadi debat, pasti akan terjadi perbedaan pandangan, ya kan? Yang satu kekeh dengan argumennya, yang satu juga kekeh dengan argumennya. Tapi itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kita ketahui. Karena yang naik ke sini itu orang-orang yang saya nggak kenal siapa, dia baru datang siapa, latar belakangnya nggak kenal bagaimana. Nah, Anda yang tentu dengan istri pasti kan kenal latar belakangnya, tingkat intelijensinya. Nah, seharusnya Anda lebih tahu itu bahasanya. Jadi ini masalah bahasa gitu. Apa yang membuat istri itu bersikeras atau kekeh dengan Islamnya, sementara Anda sudah tahu bahwa Islam itu wajib ditinggalkan gitu? Karena istri saya ini dari istilahnya di sini mayoritas itu, Bang, di kampung saya ini Islam. Jadi dia kemungkinan ya ada rasa malu juga, Bang. Malu, entah rasa takut, kita nggak tahu, Bang. Tapi saya udah sangat kuat gitu loh, Bang. Tapi untuk meninggalkan agama Islam ya? Iya, itu masalah komunikasi lah, Bang. Artinya gini, menjadi pengikut Yesus itu bukan soal dokumentasi, Bang, atau semacam dokumen-dokumen kenegaraan. Contoh misalnya, kalau jadi Islam kan KTP-nya harus Islam, harus berubah dari KTP lama ke KTP baru kan? Karena nanti kalau tidak dikuburkan secara Islam, katanya jenazahnya nanti entah gimana, ya kan? Itulah yang saya pikirkan, Bang. Kalau sekiranya saya bertekadlah masuk ke Islam gitu, masuk ke Kristen, sementara istri saya masih Islam, sementara saya sebatang kara, Bang, hidup di bumi, di buka bumi ini, Bang. Iya. Kalau saran saya begini, menjadi Kristen tetapi sekaligus satu keluarga itu diselamatkan. Makanya ada di dalam Bible itu, jika satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah itu juga akan diselamatkan. Jadi itu tergantung komunikasi tadi. Masalahnya Anda yang lebih mengenal istri Anda yang lebih mengenal tingkat kemampuan berpikir. Beda loh, Bang.
Kalau saya ngomong sama muslim di sini, itu beda. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Betul? Jadi kami nggak punya ikatan batin. Kalau Anda kan punya ikatan batin, tentu saja cara bicaranya lebih gampang. Nah, coba Anda sampaikan, coba bilanglah sama istri, istri, kita ini masa kita ngikutin orang yang di kuburan itu? Bilang, dia jadi kuburan gitu kan? Begitu. Bagaimana kita mengikuti ajaran orang yang ada dalam kuburan gitu? Bagaimana kita kalau punya duit nanti pergi ke Arab, sampai Arab sana kita main lempar-lemparan batu? Komunikasikan dengan istri dengan baik gitu, Bang. Atau mungkin istrinya ada. Sudah saya bilang juga, Bang, seperti itu. Hanya ayat-ayat mana yang ada keganjilan itu sudah saya kasih tahu, Bang. Mana-mana ustadz-ustadz yang lari-lari jarur, yang error-error itu sudah saya kasih tahu, Bang. Tapi dia bersikeras ya? Nggak bersikeras, cuman dia masih bimbang gitu loh. Oh, bimbang. Iya, pelan-pelan lah, Bang. Jangan, kita waktu itu proses butuh waktu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana dia udah dari kecil dia udah didoktrin begitu, ya kan? Makanya saya juga dulu pernah ya, itu lama sekali loh, lama dia. Dulu dia wah terus dengan saya. Kaget saya, tiba-tiba dia menghubungi saya udah berubah 180 derajat, berubah. Iya. Jadi memang itu tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, Bang, gitu. Saya saja punya satu slogan di sini, satu kali orang nonton channel ini marah-marah. 2 kali dia mulai cari tahu. 3 kali dia mulai ngangguk-ngangguk mengiyakan. 4 kali nah baru dia percaya. Bayangin tuh, Bang, harus 4 kali. 4 itu berbicara step-step waktunya. Ini lama, Bang, prosesnya itu gitu loh. Jadi memang butuh proses, sabar, Bang, sabar gitu. Itu saya yang istilahnya apa yang saya tonton dengan Bang Ed gitu, dengan acara Bang Ed, ya saya kupas lagi tuh, Bang. Saya istilahnya beritahu juga sama istri saya, cuman dia masih ada kebimbangan gitu. Contohnya Ustadz Somad, Bang. Ustadz Somad itu menggunjing, Bang. Itu udah saya beritahu sama istri saya. Menggunjingnya Ustadz Somad itu begini, Bang. Yesus disalibkan ada jin kafir katanya. Dari manalah Ustadz Somad tahu Yesus disalibkan ada jin kafirnya? Pakai mata indra keberapa dia itu, Bang? Jadi gini, kalau kita belajar agama Islam, sebenarnya ada ketidakpuasan umat kepada Al-Quran, Bang. Jadi umat Islam itu menyadari bahwa kitab Al-Quran itu tidak bisa diandalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Makanya umat muslim itu punya kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Namanya kitab hadis. Nah, kitab-kitab hadis inilah yang digunakan oleh umat muslim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Karena mereka sadar bahwa Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Jadi kalau abang tanya di dalam agama Islam dapat dari mana? Dapat dari kitab-kitab selain daripada Al-Quran itu. Dan di situ banyak yang sudah jadi nabi, bahkan lebih tahu daripada Allah dan Muhammad. Saya kasih contoh misalnya, Kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan bahwa istrinya Ibrahim itu ada 2, nggak ada. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar, nggak ada dalam Quran. Itu didapati dari kitab-kitab selain Al-Quran. Nah, dari mana mereka dapat itu? Kemungkinan mereka jadi nabi setelah Muhammad. Karena kalau saya bilang dari Bible, mereka nggak terima. Kalau saya katakan itu dari Bible,
Mereka akan mengatakan itu dari para mufasir, para ulama gitu. Ulama dapat dari mana? Yaitu dari tafsir katanya. Metodenya apa ya? Metode tafsir. Jadi saya simpulkan bahwa mereka sudah jadi nabi begitu. Contohnya begini Bang, masalah apa Bang tadi temanya, lupa-lupa kata Bang ya. Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. Ada. Nih, kita kembali ke tema ya. Bang Edis, Ustaz ini lupa bahwasannya menggunjing itu ada ayatnya, yaitu Ada. surat Al-Hujurat yang ke-12. Betul sekali. Itu dilupa-lupakannya. Betul. Nggak boleh menggunjing itu. Seharusnya kalau dia seorang Islam yang benar, nggak boleh dilupakan itu. Gini, saya pernah membuat satu statement. Kalau ada orang Islam yang percaya Al-Quran, saya yang lompat dari Monas. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya, tidak ada Muslim yang percaya Al-Quran. Nggak ada. Ya. Kalau ada Muslim yang percaya Al-Quran, bawa ke sini, saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya, rekam, viralkan. Kalau ada seorang Muslim yang terbukti percaya Al-Quran, saya Edis TV terjun dari Monas. Gak ada Bang, gak ada yang percaya Quran. Islam itu gak ada yang percaya Quran. Mereka percayanya adalah omongan ustadz, omongan ulama tentang Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang dipercaya, bukan. Gitu. Ya oke lah Bang. Oke. Sehat selalu Bang. Sama-sama Bang. Sabar ya Bang ya, pelan-pelan Bang jalannya. Bila perlu istri itu ajak nonton bareng gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Oke ya Bang Ahmad ya, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, silakan ya.